Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kasmawati dengan stambuk A1L1 20048. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengamatan komponen ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana dalam ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti udara, air, tanah, dan cahaya. Sedangkan komponen biotik terdiri dari hewan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme atau bakteri dan virus. Dalam ekosistem, air merupakan komponen abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dimanapun habitatnya di bumi. Dalam ekosistem, tanah berperan sebagai komponen abiotik dan tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup. Selain itu, tanah mengandung nutrisi, mineral, dan zat hara yang sangat diperlukan oleh beberapa produsen seperti tumbuhan dan jamur. Batu mempunyai peran seperti tanah, di mana sebagai komponen abiotik dan tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup. Selanjutnya udara, di mana komponen abiotik ini sangat diperlukan juga oleh makhluk hidup. Hewan dan manusia menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Pohon jati berperan mendukung kesuburan tanah karena akarnya tumbuh melebar dan mendalam dan membantu menggemburkan tanah serta sebagai penyerap air, penahan tanah dari longsor sehingga memudahkan air dan udara masuk di dalamnya serta sebagai tempat tinggal fauna ekosistem di sekitarnya. Alang-alang merupakan tanaman yang vegetasinya sangat luas. Alang-alang dapat tumbuh karena kawasan yang menjadi tempat pengamatan kami merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur, terpapar sinar matahari dengan cukup, dengan kondisi tanah yang agak lembab. Selanjutnya madu, di mana lebah menghasilkan madu adalah sebagai cadangan makanan saat musim dingin, sehingga interaksi ini adalah interaksi di mana lebah bertindak sebagai konsumen dan madu sebagai bahan makanannya. Bekicot atau Achatina fulica memiliki ciri-ciri di mana struktur tubuhnya terdiri atas cangkang bekicot yang simetri bilateral, kepala, dan dua pasang tentakel. Bekicot punya radula yang terletak di dalam mulut yang berfungsi untuk memakan daun. Nah, selanjutnya lebah. Lebah merupakan salah satu penyerbuk alami yang membantu aneka tanaman berproduksi. Mereka mengambil serbuk sari bunga, menyebarkan dan membiarkan tanaman termasuk tumbuhan pangan berkembang biak. Nah, bisa kita lihat dalam gambar tersebut terjadi interaksi antara rayap kayu lembab dengan pohon, di mana interaksinya adalah menciptakan simbiosis parasitisme, yaitu di mana ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Dalam kasus ini, rayap merugikan pohon karena rayap memperoleh makanan, sedangkan pohon bisa menjadi mati. Selanjutnya, belalang kayu atau Phalaenga nigricornis merupakan
salah satu hama daun karena serangga ini mempunyai kisaran inang yang luas. Bisa kita lihat dalam video terjadi interaksi antara belalang di rerumputan, di mana interaksi ini terjadi karena rumput merupakan produsen dan belalang merupakan konsumennya. Jamur mampu menguraikan bahan organik seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, protein, dan senyawa pati dengan bantuan enzim. Jamur menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang diserap dan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun peran rayap tidak jauh seperti jamur. Rayap bersarang di dalam tanah dan memakan kayu yang membusuk. Kemampuan mereka mendaur ulang kayu dan bahan tanaman lain adalah hal yang penting bagi keseimbangan ekologi. Nah, yang terakhir cacing tanah, di mana hubungan antara cacing tanah dan tanah membentuk simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Cacing tanah hidup bergantung pada tanah yang merupakan tempat tinggalnya, sementara pada tanah, cacing tanah merupakan salah satu pengurai yang dapat menyuburkan tanah. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengamatan komponen ekosistem. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua, terutama diri saya sendiri. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best performance bar Alurejo Repeat Party Remix